Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa hukum pedang surgawi. Kita masuk di part 74. Di awal video ini, tak berselang lama setelah tubuhnya menunjukkan reaksi yang aneh, Jang dan Pyong pun berubah menjadi monster yang cukup berbeda dari kebanyakan monster Ten-Headed Demon Soldier lainnya. Karena perubahan monster Jang dan Pyong mempunyai sepasang sayap di punggungnya. Terlebih, meskipun perubahannya baru saja terjadi, monster Jang dan Pyong langsung saja menyerang Jeokha, sehingga Jeokha yang agak kesulitan menghindarinya pun menggerutu. Karena tidak adil sekali perubahan monsternya punya sayap begitu. Bahkan Jeokha juga penasaran, apakah kekuatan mereka meningkat setelah berubah menjadi monster berdasarkan kekuatan bela diri mereka. Terlebih, tidak hanya kekuatan fisiknya saja yang meningkat drastis, monster Jang dan Pyong bahkan bisa menembakkan bola api dari mulutnya yang meledak ketika bersentuhan, sehingga kebakaran besar pun terjadi yang merembet tak terhindarkan. Tentu saja, perubahan monster Jang dan Pyong yang begitu mengerikan membuat Yu Yusim terkejut bukan main. Apakah monster itu benar-benar saudara Jang yang dikenalinya, yang telah berkelana selama ini dengannya? Di tengah rasa kagetnya itu, Jeokha yang sudah menduga reaksi dari awal pun mendekat sembari mengatakan, "Ya sudah bilang padanya sebelumnya, jika Yu Yusim akan melihat sendiri apa yang akan terjadi kalau dirinya memilih kekuatan dari kultus Yomyung." Oleh karena itu, ia tak menganggap orang-orang kultus Yomyung sebagai manusia, termasuk juga Yu Yusim. Tetapi, dinilai dari situasinya, meskipun Jang dan Pyong sudah berubah menjadi monster demi seorang teman yang mati karena berusaha melindunginya, Jeokha akan membiarkan Yu Yusim hidup kalau Yu Yusim pergi sekarang juga. Meskipun begitu, Jeokha memperingatinya bahwa tak akan ada lagi kesempatan kedua. Di saat yang sama, Abasim nampaknya kesulitan menghadapi perubahan monster Doyong, di mana meski perubahan monster Doyong tak semengerikan perubahan monster Jang dan Pyong yang punya sepanjang sayap dan bisa menembakkan bola api, Abasim sendiri masihlah bukan tandingan monster Doyong yang dengan mudah mengejarnya, yang berusaha menghindar sampai bisa mendaratkan sebuah serangan yang mampu mempaskan Abasim cukup keras. Hal itu pun tentu membuat Abasim bertanya-tanya, seberapa banyak kekuatan mereka meningkat setelah berubah menjadi monster begitu. Dan meski ia hanya perlu bertahan sampai Jeokha tiba, ini masihlah terlalu berbahaya baginya. Terlebih, monster Doyong sama sekali tak memberinya waktu untuk beristirahat, yang itu membuat Abasim mengumpat kesal jika ia benar-benar akan tamat. Sementara itu, Jeokha sendiri nampaknya juga kesulitan menghadapi monster Jang dan Pyong yang terus menyerangnya dari udara. Karena paling tidak, ia bisa melakukan sesuatu saat monster itu ada di dadara. Meskipun ia menggunakan teknik Heavenly Inquisition Sword, monster Jang dan Pyong masih terlalu jauh agar ia bisa melancarkan serangan kritis. Dan juga, kalau ia tak mengakhiri ini dengan cepat, maka situasinya akan lebih kacau lagi. Namun, di saat Jeokha memutarkan otaknya mencari solusi akan hal itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan mendengar teriakan minta tolong Abasim yang dikejar-kejar oleh monster Doyong. Berapa lama lagi ia harus bertahan dengan monster yang tak masuk akal ini? Sehingga Jeokha yang kesal dengan tingkahnya pun berpikir, haruskah ia membiarkan Abasim mati saja di sana? Untungnya, di saat pikiran Jeokha hampir benar-benar terjadi, di mana monster Doyong yang berhasil mengejar Abasim mengelayangkan cakarnya dengan kuat. Tiba-tiba saja, Namgung Yuan melesat maju menyerang monster Doyong lebih dulu, yang tentu saja mengejutkan Abasim, Namgung Chon dan juga Jeokha sendiri. Bahkan Jeokha tersenyum senang ke arahnya, karena akhirnya ia bisa beristirahat sebentar. Karena seperti dugaannya, Namgung Yuan memanglah yang terbaik. Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, di mana Namgung Cheon yang telah memotong lengan kiri Gok Ilgi melihat Yu Yusim yang datang ke arahnya hingga bertanya, apakah mereka mengirim monster itu ke Jeokha supaya mereka bisa menghampirinya di sini. Yu Yusim pun menatap menyangkalnya jika ia sudah membuat kesepakatan dengan Jeokha, dan Jeokha bilang kalau ia pergi sekarang juga, maka ia akan diampuni. Mendengar hal itu, meski awalnya Namgung Cheon merasa ragu, ia segera bisa memahami kesepakatannya, karena akan jadi masalah besar kalau Yu Yusim dan Gok Ilgi juga ikut berubah menjadi monster. Namun, di saat Namgung Cheon terus memperhatikan mereka berdua, ia dikejutkan oleh teriakan Abasim yang minta pertolongan pada Jeokha.
berusaha. Hingga seketika itu juga, Nam Gung Chuan tersadar ia telah lengah karena harusnya ia memperhatikan Abasim yang lawannya sudah berubah menjadi monster. Akan tetapi, meskipun Nam Gung Chuan berusaha untuk menolongnya, jarak di antara mereka terlalu jauh. Dan meskipun ia menggunakan Yin Yang Punishing Steps, ia sudah terlambat untuk bisa mencapai posisinya. Namun, di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Nam Gung Yuan melesat melewatinya begitu saja. Itu terjadi dalam sekejap mata. Nam Gung Chuan telah menumpahkan darah serta keringatnya demi berusaha mengikuti jejak ayahnya, Sang Sword Emperor. Tetapi, teknik pamungkas klan Namgung yang tak pernah berhasil dia kuasai, yaitu teknik Yin Yang Punishing Step, malah berhasil dilakukan dengan sempurna oleh adiknya, Nam Gung Yuan. Terlebih, Nam Gung Yuan juga menggunakan teknik Imperial Sword untuk menumbangkan monster doyong jauh dari Abasim. Akan tetapi, meski monster doyong menerima serangan seperti itu secara langsung, monster doyong masih bisa kembali bangkit, yang membuat Abasim merasa takjub. Karena meski seni bela diri Nona Yeon memang hebat, tetapi tubuh monster doyong itu benar-benar luar biasa. Lalu, di saat Abasim terus merhatikan monster doyong, Nam Gung Chuan pun menghampiri adiknya, Nona Yeon, dengan memberinya sebuah pujian jika ia benar-benar terkesan oleh tekniknya. Ia memang sudah sedikit menduganya, tetapi ia tak menyangka kalau ternyata adiknya sudah mencapai level ini. Karena ia saja masih kesulitan untuk berusaha merangkai Yin Yang Punishing Step, apalagi diikuti oleh Imperial Sword Form, yang membuatnya benar-benar bangga pada adiknya. Mendengar pujiannya, alih-alih merasa senang, Nona Yeon malah minta maaf padanya karena ia bukannya berusaha untuk menyembunyikan hal itu. Hanya saja, hal itu terlalu rumit untuk dijelaskan. Tentu saja, Nam Gung Chuan bisa memahaminya. Bahkan ia mengatakan jika adiknya itu tak perlu minta maaf karena saat ini ia sedang sangat bahagia. Lagi pula, ia melihat adanya harapan di garis keturunan keluarga Namgung. Mana mungkin ia tak bahagia? Oleh karena itu, daripada membahas hal itu, Nam Gung Chuan pun mengajak adiknya untuk menghabisi monster doyong bersama. Di saat yang sama, Yohan nampaknya berhasil menyerang monster Jang Danpyeong menggunakan teknik telekinetic spirit sword. Akan tetapi, ia sedikit merasa kesal. Kenapa ia tak terpikirkan hal itu untuk menggunakan teknik dari awal? Dan mungkin ia kelupaan karena baru mempelajarinya belum lama ini. Meskipun begitu, karena Jioh kata mau menyanyiakan waktu yang sudah Nona Yeon berikan pada mereka, ia pun berniat untuk menyelesaikan pertarungannya secepat mungkin dengan cara memprovokasi monster Jang Danpyeong. Dan untungnya, provokasinya itu pun berhasil, di mana monster Jang Danpyeong yang sedari tadi terus terbang di udara, kini menukik untuk menyerangnya. Sehingga Yokai yang berniat bertarung di darat pun kini bisa langsung menendangnya jatuh setelah menghindarinya. Kemudian, sebelum monster Jang Danpyeong kembali bangkit, Yokai yang berniat membayar harga atas semua kacauan yang sudah diperbuatnya pun segera menarik kembali pedangnya, lalu menyerangnya dengan teknik Heavenly Cushion Sword bentuk kelima, Earth Annihilating Scatter. Di saat yang sama, di luar batas pegunungan Kunlun, sebuah tempat yang dikatakan sebagai rumah bagi para immortal, Taiksu Sangren, Grandmaster dari Sekte Kunlun dan Master dari 3 immortal, mengeluarkan panggilan langka dan mendesak untuk memanggil kembali 3 immortal yang sedang berkelana ke dunia manusia. Kini, di bagian atas Clarity Palace Sekte Kunlun, salah satu dari ketiga immortal yang telah tiba di sana tak bisa menahan terkejutnya ketika melihat Plat Demon Casing Egg Diagram milik Sekte Kunlun yang benar-benar bergerak setelah tak pernah bergeser selama beberapa abad, yang tentu membuatnya bertanya pada masternya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Grandmaster Taiksu Sangren pun menjelaskan apa mereka pikir ia manggil mereka ke sana tanpa alasan. Jelas sekali dunia ini akan segera berada dalam kekacauan. Plat Demon Chasing Egg Trigram adalah relik suci dan juga sebuah kompas yang mencari Kidemonik. Legenda berkata bahwa itu hanya akan bergerak ketika Kidemonik yang bisa membawa kehancuran bagi dunia manusia akhirnya bangkit. Reliknya sudah tak bergerak selama beberapa abad, tetapi sejak tahun lalu, reliknya agak sedikit bergerak, dan sekarang reliknya bergoyang dengan keras. Mendengar penjelasannya, seorang murid immortalnya pun bertanya, apakah masternya yakin bahwa ini adalah persoalan yang harus ditangani oleh 3 immortal seperti mereka?
Grandmaster Taixu Sangren pun yang mengambil sebuah pedang menegaskan, benar, karena setelah semuanya berkumpul, mereka akan memulai investigasinya sekaligus. Namun, jika ini benar-benar adalah merupakan sebuah pertanda akan akhir zaman, maka bahkan dengan kekuatan kombinasi mereka bertiga sekalipun, itu masihlah belum cukup. Videonya pun diakhiri dengan, itulah sebabnya Grandmaster Taixu Sangren akan bertayakan padanya relik sekte kunun yang paling suci, yaitu Evil Revealing Sword, karena mereka bertiga yang merupakan para immortal harus menemukan dan juga mengakhiri sumber dari Ki Demonik ini.